Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari di materi uji komparatif atau uji perbandingan. Uji komparatif ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara atau membandingkan gitu ya, membandingkan antara kelompok satu dan kelompok lain, atau satu kelompok kita bandingkan sebelum dengan sesudahnya, seperti itu. Di uji T kali ini memiliki kriteria pengujian jika T observasi atau KT hitungnya itu lebih besar dari T0, maka H0 nya itu ditolak. Ketika T observasinya kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Atau jika signifikansinya kurang dari alfa 0,05, maka H0 itu ditolak, dan sebaliknya gitu ya. Oke, di uji komparatif kali ini ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah uji paired sample t-test. Uji paired sample t-test ini ketika kita memiliki desain eksperimen, yakni pre-post test design, di mana kita mengambil satu kelompok untuk responden penelitian kita lakukan eksperimen gitu ya. Kita bandingkan antara pre dengan post testnya, pre dengan post testnya, oke ya. Yang kedua adalah uji independen sampel t-test, di mana uji independen sampel t-test kali ini itu digunakan ketika kita memiliki desain eksperimen yang mungkin bisa pre post test control group design ya. Jadi ada kelas kontrolnya, atau post test only control group design. Jadi hanya post test yang kita analisis gitu ya, post test yang kita analisis. Untuk di independent sample t-test kali ini, jadi kita bereksperimen dengan dua sampel atau dua kelompok kelas eksperimen, kelompok kelas kontrol. Jadi kita bandingkan post test semuanya, yang disebut dengan post test only control group design. Tapi ketika kita punya desain eksperimen pre post test control group design, berarti kita bandingkan dulu pre post testnya bagaimana, nanti kita bandingkan di antara dua kelompok itu gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa simak video tutorial di uji komparatif berikut ini. Kita lanjut untuk di analisis komparatif ya. Analisis komparatif ini untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan dari dua variabel atau lebih. Nah, bisa disebut dengan t-test. Nah, jadi kalau Anda semua nanti ketika project proposal Anda atau project ketika menyusun laporan itu, di analisis data atau judulnya itu efektivitas penggunaan media pembelajaran A dalam meningkatkan misalkan speaking, reading, dan lain sebagainya, misalkan itu, atau efektivitas model pembelajaran atau metode pembelajaran apa yang akan kita ketahui apakah ada peningkatan ataukah tidak. Nah, saya langsung ke tes T ini untuk sampel yang berkorelasi. Sampel berkorelasi itu ketika kita menemukan desain eksperimen yang memiliki yang Anda ambil hanya satu subjek atau satu kelompok. Kalau satu kelompok berarti kita harus membandingkan antara pretest dan post-testnya gitu ya, pretest dan post-testnya. Jadi satu kelompok itu pretestnya dapat skor berapa, post-testnya dapat skor berapa, kita bandingkan. Nah, ini kalau menggunakan pre-post test design gitu ya, pre-post test design. Nah, saya langsung ke contoh yang ini. Jadi kita inputkan datanya dulu seperti ini, input data, kita kasih variabel name di variabel view-nya, ini adalah pre-testnya, ini adalah post testnya, kita bandingkan. Desimalnya boleh kita decrease karena ini bilangannya adalah bilangan bulat gitu ya. Kemudian kita analyze, kita ambil yang compare min. Compare itu membandingkan, compare min yang paired sample t-test ya. Oke,
kita pindahkan pre, kemudian post testnya juga kita pindahkan. Nah, seperti ini, option continue. Oke, nah tadi ya, sambil menunggu lagi, ini sudah proses. Nah, hasil yang kita baca ada di tabel paired sample t-test ya. Cara bacanya adalah, nah ini di bagian T ya, nilai T ini 4,011, ada tanda minus, ini tidak dibaca atau kita abaikan. DF itu adalah batasannya, karena kita tadi N-nya 10 ya, yang siswa yang kita teliti itu ada 10 orang atau respondennya 10, DF-nya jadinya 9. Seek to toilet-nya adalah sebesar 0,03. Apakah ini ada perbedaan ataukah tidak? Maka jika, nah ini ya, jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05 ya, kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Nah, karena di kriteria pengujian hipotesisnya bahwa H0 itu tidak ada perbedaan, HA itu ada perbedaan. Nah, dikatakan ada peningkatan ataukah tidak jikalau nilai signifikansinya ini kurang dari alfa 0,05 gitu ya. Nah, kita baca dari hasil analisis ini. Nah, interpretasinya, T observasinya, nah, itu menunjukkan 2,26 menunjukkan 4,011 ya, 4,011 itu lebih besar dari T tabel. Kita cari tabel yang T, nah tabel T untuk signifikansi 5% yakni 2,26. Nanti Anda cari aja lewat web gitu ya, tabel T gitu yang diambil. Nah, coba saya tunjukkan sebentar. Nah, saya lanjutkan dulu. Maka H0 ditolak. H0 ditolak kan yang H0-nya kita silang ya. Jadi yang kita terima adalah HA-nya. HA itu kan tadi ada apa namanya? Ada peningkatan atau ada perbedaan antara pre sama post test gitu. Kemudian kita bisa simpulkan dengan hasil signifikansinya. Hasil signifikansi kita 0,003. Itu kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Jadi simpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan sebelum dan perlakuan sesudah kursus gitu ya. Perlakuan sebelum dan sesudah. Nah, ini saya carikan tabel T. Sambil menunggu ini ya, tabel T kita cari yang 5% ya, 0,05 ini DF 9 ya, 9 berarti ini ya, sebentar. Nah ini ya, 9 itu berarti yang ini tadi. Nah ini 2,26 ya. Nah ini 2,26 ini. Oke, ya itu jadi Anda ambil untuk menguji kriteria itu bisa pakai T tabel, bisa pakai nilai signifikansi. Jadi nanti ketika Anda menyusun hasil penelitian itu bisa dimunculkan keduanya gitu ya.